Sampai saat ini Medina kan sudah dijatuhin hukuman yang di Jakarta kasus pengancaman itu kan 11 bulan dan dia sudah menjalanin kan di Jakarta di Ponobambo. Nggak tahu udah dipindahin atau belum ya, saya nggak tahu. Yang jelas terakhir kemarin tuh di Ponobambo 11 bulan itu dengan kasus pengancaman. Dan yang kedua yang kasus penipuan tas itu sudah diputuskan 2 tahun. Jadi totalnya ada 2 kasus ya berarti. Dua kasus. Jadi pertama itu sebenarnya kasusnya kasus tas yang saya laporin di Polrestabes Surabaya. Lalu setelah itu dia kan mulai galak tuh, macam-macam, saya laporin di Polda Metro. Dan dua-duanya sudah naik semuanya dan dua-duanya sudah diputus semuanya. Oke. Tapi gimana sih mungkin udah menjalani total hukuman yang di pertama yang di Jakarta? Ya, yang pertama akhirnya kan gini, sebenarnya kasusnya ini kan saya laporin dulu itu di Polrestabes itu tentang tas. Tapi pada waktu itu selang seminggu doang, seminggu aja, cuma seminggu sama-sama naiknya. Waktu itu kan memang Medina dipanggil mangkir, terus alasan di rumah sakit dia gila itu kan, pakai baju apa ODGJ. Itu kan mangkir dari panggilan saya, jadi mangkir terus alasan sakit di rumah sakit jiwa itu kan, karena kan memang sudah ditetapkan tersangka, dia harus datang, kalau enggak dia akan dijemput gitu kan. Akhirnya kan ternyata dia nggak di rumah sakit, dia dijemputnya di rumahnya loh. Iya. Gitu. Tapi ya mungkin seberapa puas sih dia udah menjalani hukuman yang di Jakarta itu dari Ya sebenarnya saya juga cukup puas dia sudah ditahan 11 bulan di Jakarta, tapi sampai bulan 10 nanti kan, 10 Oktober 2023. Nah setelah itu dia nggak boleh keluar, langsung lanjut diambil Surabaya. Saya sangat puas karena kan kerja saya itu gak sia-sia gitu loh, kan saya juga nggak pakai lawyer, walaupun Medina galaknya seperti itu. Dia bilang kan dia kebal hukum lah, kenalannya si A si B, dia katain si jenderal apa kayak mau apa. Nggak ada yang kebal hukum di negara ini, nggak ada yang kebal hukum. Mungkin waktu pengancaman itu dilakukan oleh MZ gitu, mungkin reaksi keluarga itu seperti apa sih? Keluarga saya ya sedih lah, masa anaknya digituin, gimana coba ya. Otomatis orang tua saya juga sangat khawatir, kayak papa saya kan udah tua kan, maksudnya kok bisa sampai seperti ini. Apalagi kan saya juga sebenarnya nggak boleh dong sama orang, maksudnya nggak tiba seperti ini. Pada waktu itu kan saya diam aja, nggak ada jawaban apa-apa kan, karena kan memang banyak teman-teman saya bilang jangan dijawab, soalnya nanti bumerang, karena kan nanti orang itu kan licik, takutnya jadi bumerang buat laporannya dia, atau laporan ngelaporin saya. Pada waktu itu memang saya dilaporin Medina juga, yang benar dilaporin di Polda Jatim. Dengan alasan? Alasan penipuan dan penggelapan. Padahal yang nipu siapa, yang gelapin siapa gitu kan. Tapi kan kasus dia nggak jalan semua. Iya. Lalu gimana? Jadi dia ngelaporin saya di beberapa tempat, semuanya nggak jalan dan kasusnya dihentikan karena kurang bukti dan tidak ada bukti gitu aja. Dan kasus saya yang saya laporkan dua-duanya itu jalan, apalagi yang masalah tas ini kan sudah dari pihak Hermes, perwakilan Hermes dari Paris sudah diturun tangan juga gitu kan, dari perdagangan juga ikut turun tangan juga, karena kan itu menyangkut perlindungan konsumen. Oke. Mungkin khususnya tanggapan dari keluarga, khususnya anak itu gimana sih melihatnya kasus mama gitu? Kasus mama kemarin kayak gitu kan ya otomatis kan dia juga sedih dong, maminya digitu-gituin kan, dipermalukan di depan orang banyak, dia masuk preskon TV atau apa yang ini yang memalukan saya itu dia podcast itu ya, banyak banget itu ya. Saya juga
saya sebagai orang tua kan, kok saya jadi orang tua jadi kayak gini, saya diperlakukan orang lain kayak gini, saya kan harus menjaga anak saya, makanya kan saya udahlah cepat berangkat ke Amerika aja gitu supaya dia nggak tahu kondisi yang di sini seperti apa gitu. Jadi Gitu kalau gitu. kuliah di Amerika. Oh gitu ya. Berarti di Amerika dengar cerita itu mungkin mengganggu Ganggu nggak? kerja atau Enggak, kuliah. udah tahu dia maminya kan orang kuat. Oh. Nggak ganggu nggak? Tapi dia banyak ditanya temannya dia, teman-teman dia, mami kamu gitu. Tapi kan saya yakin anak saya juga tahu jawabannya seperti apa sih gitu. Mungkin ada edukasi yang dikasih, masukan-masukan yang dari Mbak Uci ke anak tentang Ya, saya sih bilang ke anak saya, ini urusan mami pasti bisa melewati ini semua, nggak usah takut, itu aja. Jadi waktu itu kan ada pengajaman, nggak berapa lama ya, nggak mau tinggal di rumah Surabaya sama dia juga, kita kabur. Untung kan di Jakarta juga punya rumah kan, tinggal di Jakarta. Saya ajak anak saya, pokoknya di mana saya ada, saya ajak anak saya. sampai segitunya ya Nah, kalau berarti. Ya? misalnya Mas aja diajak mau dibom, ayo gimana? Terus dia bilang dikit-dikit, aku kan bipolar gitu kan. Nah dulu kan saya nggak begitu tahu mengenai apa arti bipolar ini. Saya pikir bipolar ini orang gila dan bisa berbuat semaunya dia gitu kan. Kan takut juga lah, ya kan kalau dia sampai nekat gimana? Betul. Iya kan? Berarti akhirnya sampai maksudnya kena mental apa Mbak? Iya kena mental, jujur kena mental, saya kena mental sampai kena mental, saya udah minum obat juga gitu kan supaya saya nggak cemas, nggak ketakutan. Dan saya kan pertamanya kan berobat di Surabaya, akhirnya kan di Surabaya itu kan obatnya itu ngaruh ke hormon saya, akhirnya ada beberapa hormon saya akhirnya naik gitu kan, akhirnya saya periksa ke Singapura. Nah Singapura itu akhirnya diperbaiki semua yang pengaruh obat-obat yang kemarin, karena kan saya emang ada kayak rasa ketakutan gitu loh kan. Ternyata di Singapura diobatin, dan obat itu nggak banyak, cuma sehari minum 1 gitu aja. Nah sekarang udah berkurang, nggak usah minum karena kan udah selesai semuanya, nggak ada yang perlu ditakut-takutin. Saya kan nggak bipolar. Oke. Tapi maksudnya sempat down gitu. Apa yang membuat Oh bukan down lagi, Mbak. nangis, tau gak sih, sempat nangis pada waktu itu. Saya di rumah Jakarta kan, dia ngata-ngatain saya, dia ngancam saya, itu saya nangisnya, saya takut gitu kan, saya takut, benar-benar nangis. Asisten saya sampai tahu kok, saya sampai sharing dengan beberapa teman-teman yang di Surabaya juga, ada lawyer, ada polisi gitu kan, kasus kayak gini gimana sih gitu kan. Terus dia ngasih tahu saya, yang penting diam, jangan dijawab, jangan perlawanan, ngomong seadanya sesuai kronologi. Makanya saya dipanggil TV ataupun apapun sesuai dengan saya ngomong kronologi, sebatas menamar aja dong gitu. Tapi kan dengan serangan dia nggak mau tidur di WhatsApp, bangun tidur di WhatsApp, kayak nggak nyaman kan. mungkin yang paling menguatkan ketika mental down itu apa sih Mbak? Yang menguatkan Mungkin anak atau apa? ya anak dong, pasti anak. Saya harus kuat karena saya punya anak saya masih butuh saya gitu. Saya harus kuat gitu. Dan anak saya ini anak yang cukup ngerti gitu loh. Iya. Anak yang cukup ngerti banget gitu. Oke. Siap. Ya kalau memang saya ketakutan banget, saya ke Amerika kan, sering ke Amerika sebulan gitu. Iya. Oke. Sampai kasus ini selesai. Sekarang sih udah aman. Oke, ngomong-ngomong soal yang kasus di Surabaya ini, mungkin kelanjutannya udah sampai mana? Udah tahap vonis atau Udah belum? udah putus 2 tahun, udah tahun. Tinggal Jakarta selesai, udah ditarik dia ke Surabaya, jalani yang di sana. Oke. Gitu. Siap 2 Jadi tahun ya, berarti. ya Medina, saya minta maaf ya, bukan berarti aku seperti ini ketawa-ketawa terus di atas penderitaan orang lain, enggak seperti ini. Ini semuanya yang kamu yang perbuat, kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab 2 tahun itu setimpal gak sih maksudnya sama kerugian Mbak yang ratusan juta ini? Sebenarnya kalau masalah uang ya saya mikir ya nggak mikir ya. Yang saya sedihkan kemarin itu yang sangat berat buat saya, waktu dia itu ngancam-ngancam saya, ngata-ngatain saya, menghina saya, ngancam saya lewat WhatsApp terus-terusan. Itu yang saya sebenarnya nggak cocok gitu. Cocok kalau misalnya masalah nipu itu kan memang
ya sudah lah majelis hakim udah memutuskan untuk 2 tahun ya sudah. Oke, terakhir nih Mbak, mungkin harapannya nanti untuk Medina menjalani hukuman 2 tahun nanti dan setelah keluar gitu. Setelah keluar ya pasti saya berharap Medina jadi orang yang lebih baik lah. Masa mau hidup seperti ini terus. Sebenarnya dia orang yang nice gitu kan, mulutnya kan nice gitu ya. Saya nggak kenal dia, saya bukan teman dia, saya ketemu dia baru sekali aja di rumah saya dengan Lukman. Saya bukan teman dia. Lalu saya mulut dia kan manis tuh, pergunakanlah untuk bekerja. Jangan sampai kamu menipu kiri, menipu kanan, menipu kiri, ujung kanan. Jangan sampai banyak loh orang yang nge-DM saya bilang terima kasih, thank you ya sudah mewakili kita yang sudah disakiti ditipu Medina gitu. Oke, siap Mbak Uci, thank you.